Halo, di video ini kita akan membahas technical test SQL untuk posisi BI atau data analis di Shopee. Kerasa nggak asing? Ya, karena kita udah sempat bahas sebelumnya. Nah, kalau gitu, apa yang beda? Jadi, soal yang akan kita bahas tahun ini itu adalah soal tahun 2023. Saya nggak tahu ini soal yang terbaru atau bukan, tapi yang jelas ini lebih update dibandingkan di video yang sebelumnya. Jadi, worth untuk kita coba. Oke, nah sebelumnya, seperti di video-video kemarin, untuk teman-teman yang mau berbagi atau sharing soal-soal yang pernah dikerjakan ataupun soal-soal latihan yang ingin kita bahas bareng di sini, bisa menggunakan link Google Form yang ada di deskripsi ya teman-teman. Dan kalau bukan terkait dengan soal, teman-teman juga bisa menggunakan form satunya untuk menanyakan topik-topik berkaitan dengan data science dan juga analytics. Dua form ini bisa teman-teman cek di deskripsi. Oke, balik lagi ke soal Shopee. Jadi sekali lagi, ini adalah soal tahun 2023. Kita nggak tahu, atau di sini saya nggak tahu ini soal yang terbaru atau enggak. Tapi yang jelas ini lebih update, di mana sekarang kita punya 7 soal, teman-teman. Dan juga kalau kemarin itu cuma ada 2 tabel, yaitu tabel user dan juga tabel order, sekarang kita punya yang namanya tabel performance nih. Nah, oke. Jadi kita akan menggunakan 3 tabel untuk mengerjakan 7 soal. Nah, mungkin kalau kemarin kan kita nggak bahas soal terakhir. Di sini saya akan mulai dari soal terakhir dulu nih sebelum mencoba demonstrasikan penyelesaiannya di Google BigQuery. Jadi di sini soal terakhir tentu aja kita diminta untuk mencari apa aja sih yang aneh dari sampel data yang diberikan gitu. Nah, di sini kita coba lihat satu-satu dulu. Ini untuk user tab, ada 4 kolom atau 4 variabel, yaitu shop ID, buyer ID, register date, dan juga country. Terlihat wajar. Kemudian untuk performance tab, ada shop ID, total clicks, impression, dan juga item views. Untuk order tab, ini mirip-mirip atau bahkan sepertinya sama persis sih sama yang kemarin. Ada shop ID, order ID, buyer ID, item ID, GMV, dan juga order time. Nah, di sini sebenarnya yang aneh ada di user tab dan juga performance tab nih teman-teman. Kalau dari yang sudah saya lihat, mungkin teman-teman akan nemu yang beda lagi. Kalau teman-teman mau explore, ini link ke spreadsheet ini juga bisa teman-teman temukan di link deskripsi ya. Jadi bedanya sama yang kemarin. Di sini teman-teman akan punya akses ke soal ini. Oke, balik lagi. Jadi pada user tab, teman-teman kalau lihat di sini ada shop ID gitu kan. Ini apa? Di soal yang diberikan ini nggak diberikan keterangan apapun nih. Shop ID ini mengarah ke apa? Apakah akun shop atau akun seller untuk masing-masing buyer ID? Atau shop di mana buyer ID ini melakukan transaksi, tapi itu pun aneh. Karena di sini kan user table atau tabel yang isinya data-data user, di mana ada buyer ID gitu sebagai ID utamanya. Nah, shop ID ini nggak jelas, dia ini mengarah ke mana gitu. Sedangkan kalau kita lihat, dia juga beda dengan shop ID yang ada di table order. Jadi, bisa dipastikan bahwa shop ID ini bukanlah tempat buyer ID ini melakukan transaksi. Tapi kalau kayak gitu, apakah semua buyer ID ini punya akun seller? Itu pun juga aneh gitu. Jadi, salah satu poin pertama keanehan di dataset ini adalah bagian shop ID di bagian user tab ini. Mungkin teman-teman akan nemu jawaban yang beda, tapi kalau dari saya sih itu ya. Oke, yang pertama adalah itu. Keanehan yang kedua adalah di bagian performance tab, di mana di sini ada beberapa shop ID yang masing-masing memiliki data, yaitu total clicks, impression, dan juga item views. Di sini kalau kita lihat, kalau kita gunakan search, nah ternyata tuh
untuk masing-masing row ini tuh nggak unik untuk satu toko gitu teman-teman. Jadi toko atau shop ID 2667 yang punya total klik 56, 319, dan 142 ini ternyata nggak muncul sekali doang gitu. Di bawah-bawah tuh ternyata ada lagi untuk shop ID tersebut. Tapi dari situ aneh atau bisa dibilang kurang sih datanya. Dimana biasanya kalau kita ngobrolin performance dan satu akun atau satu shop ID ini punya beberapa rows, harusnya ada satu tambahan variabel lagi, bisa tanggal, bisa bulan, bisa satuan waktu lah biasanya, atau region mungkin. Jadi seharusnya di sini selain 3 variabel ini, harusnya kalau emang shop ID-nya ini muncul di beberapa row, maka perlu satu tambahan row, misalnya adalah date gitu, atau apapun lah, day dan lain sebagainya. Dimana di situ bisa membedakan, oh performa yang ini untuk toko ini di periode sekian, dan ke bawah juga kayak gitu. Jadi keanehan yang kedua adalah di bagian performance tab untuk shop ID yang muncul di beberapa row tanpa ada keterangan pembeda antar row itu apa gitu. Untuk order tab sepertinya terlihat aman karena saya juga nggak ngelakuin data cleaning yang gimana-gimana atau eksplorasi data yang gimana-gimana. Jadi keanehan atau sesuatu yang salah yang saya temukan di sampel data ini ada di 2 poin barusan. Yang pertama adalah variabel shop ID di tabel user tab, dan juga ketiadaan timestamp atau data waktu atau periode untuk masing-masing toko atau untuk menjelaskan performa dari masing-masing toko seperti itu. Oke, jadi itu soal yang pertama, yang sebenarnya soal terakhir tapi saya bahas duluan gitu. Oke. Nah, sekali lagi teman-teman bisa coba explore aja, dan dari situ bisa teman-teman temukan juga apa aja sih yang kira-kira aneh dari dataset ini. Seperti itu ya. Oke. Nah, sisanya 6 soal di sini adalah soal SQL, di mana seperti video yang kemarin kita akan ngebahas langsung di Google BigQuery atau langsung mengeksekusinya di Google BigQuery gitu, di mana dari tabel atau 3 tabel ini semuanya udah saya pindahkan ke Google BigQuery. Ada user tab dengan isinya seperti ini, sama dengan yang ada di dataset barusan. Ada juga performance tab dan ya tentu sama. Dan yang terakhir adalah order tab atau table order yang ya sama juga gitu. Oke, langsung aja ke 6 soal yang akan kita kerjakan. Yang pertama, write an SQL statement to find the first and latest order date of each buyer in each shop. Oke. Jadi kita diminta untuk menuliskan SQL untuk menemukan tanggal pembelian pertama dan tanggal pembelian terakhir oleh masing-masing buyer atau masing-masing pembeli di masing-masing toko. Poinnya 5. Oke, langsung aja kita eksekusi. Ini soalnya juga udah saya tulis ulang di sini sih. Jadi berarti yang pertama adalah kita akan menggunakan tabel order. Jadi ini saya mau copy dulu from order tab. Oke. Select. Yang diminta adalah in each shop dan in of each buyer. Jadi kita masukin shop ID dulu. Shop ID, kemudian buyer ID, kemudian kita gunakan fungsi atau sintaks yang kemarin, yaitu first berarti min, tadi variabelnya apa? Order time. As first order date, kemudian max order time, as latest order date. Sisanya tinggal kita group by langsung aja 1 dan 2. Kemudian kita juga order by 1 dan 1 dan 2 atau 1 dan 2 nggak apa-apa deh. Oke, ada yang aneh.
Enggak, kita bisa langsung eksekusi. Hasilnya langsung muncul di bawah. Jadi untuk shop ID ini, buyer ID ini, dia first ordernya di tanggal sekian dan latestnya di tanggal sekian gitu. Dan ternyata di sini ada, kalau yang di atas-atas ini kelihatannya first order date-nya dan latest order date-nya sama ya. Ini berarti si buyer tersebut cuman belanja 1 kali di toko tersebut gitu. Harusnya ada yang beda sih. Ya, oke, mari kita coba lihat ke yang terakhir. Sama semua. Lah. Cing, cing, cing. Oke. Min, max udah benar. Oke. Well, secara query harusnya udah bener sih. Jadi, kita jadikan shop ID dan buyer ID sebagai dimensinya atau dimensionnya. Kemudian isian atau value-nya adalah min order time dan juga max order time, atau karena di sini di order tab ini udah berupa date atau satuan waktu, jadi nilai minimumnya adalah berarti first order date-nya, dan max order time-nya adalah order yang terakhir gitu. Oke, jadi ini untuk soal nomor 1 udah sesuai harusnya. Oke, ke yang nomor 2. Oh, di sini kita warnain dulu. Boom. Oke. Nomor 2, tuliskan SQL statement untuk menemukan pembeli atau buyer yang melakukan atau membuat lebih dari 1 order dalam 1 bulan. Oke, berarti kita tetap masih menggunakan order tab ya, di mana kita akan menggunakan order tab, dan tadi yang diminta adalah mencari buyer mana aja sih yang melakukan pembelian itu lebih dari 1 kali, atau order ID-nya tuh lebih dari 1 dalam 1 bulan. Tapi di sini karena dia nggak minta bulannya di mana aja, berarti kita harus ambil rata-rata, teman-teman. Jadi misalnya nih, ada orang yang belanja di Januari sekali, Februari Februari 2 kali, Maret 1 kali. Nah, di situ kan dia tetap ada tuh yang dalam bentar. Simpelnya kita ambil rata-rata aja deh. Atau di sini kita tetap pakai dari situ order tab. Nah, kemudian kita bakal select. Nah, untuk membuat pertama itu adalah buyer ID. Buyer ID. Kemudian kita mau mencari tahu buyer ID itu melakukan transaksi berapa kali tiap bulan gitu kan. Jadi kita bisa ambil count distinct order ID. Jadi berapa banyak sih order yang dia buat gitu kan. Kita bagi dengan count distinct lagi order time. Tapi order time-nya di sini kita perlu format dia menjadi satuan bulan menggunakan fungsi yang namanya format date. Nah, format date-nya adalah order time. Nah, format string-nya saya ubah menjadi %y, %m, dan 01. Jadi di sini semua tanggal berapapun akan dibulatkan menjadi, atau tanggalnya itu akan diubah menjadi 01 sehingga bisa jadi agregasi bulanan gitu. Jadi misalnya hari ini tanggal berapa ya? Beda-beda ya. Anggap 2 Maret 2024 gitu. Nah, kalau diubah menjadi format YM01, maka dia akan tersimpan sebagai 2024, 03, dan 01 gitu. Jadi akan
semua tanggal yang ada di bulan tersebut akan menjadi satu grup atau jadi YM01 sehingga bisa dianggap inilah satuan bulanannya. Jadi dari order time bisa diubah menjadi order month gitulah kurang lebih. S dihitung sebagai apa enaknya ya? Order per month. Nah, di sini kalau ada orang yang nggak transaksi sama sekali di suatu bulan, dia nggak akan kehitung teman-teman, karena di sini udah ada nih kan distinct format date tersebut gitu. Jadi misalnya datanya misalnya dari Januari sampai Juni gitu. Nah, jumlah orderan yang ada itu nggak akan dibagi 6, akan beda-beda tergantung dari buyer tersebut, dia itu transaksi di bulan mana aja gitu. Kalau emang dia cuma transaksi di Januari, Februari, Maret, maka ya akan kehitung dibagi 3 aja, jadi nggak akan dibagi 6. Jadi satuannya akan tetap sesuai dengan jumlah bulan yang dia transaksi gitu. Grup by 1 dan coba sih kita lihat hasilnya apa. Oke. Nah, jadi di sini kelihatan buyer ini dia tuh order per month-nya 2. Yang ini 3,33, 2,8 dan seterusnya. Nah, kita perlu menseleksi ini atau memfilter ini supaya kita hanya ngambil yang lebih dari 1 gitu. Jadi di sini saya pakai CTE aja with buyer order S. Ini masuk ke sini dan kita tutup, terus di select bintang from kenapa gitu? From buyer order where apa tadi namanya, order per month lebih besar daripada 1, more than, lebih besar daripada 1. Terus saya urutin dari order by 2DSC aja deh, nggak diminta sih, cuman biar kelihatan aja orang tuh paling banyak rata-rata belanja per bulan berapa sih, berapa order gitu. Nah, ini ada 6 dari yang paling banyak dan yang paling sedikit adalah di angka 2. Ini soal nomor 2. Jadi pertama kita lihat dulu atau kita hitung dulu masing-masing buyer, masing-masing pembeli itu rata-rata ordernya per bulan itu berapa, baru kemudian kita pilih atau kita seleksi, kita filter yang rata-rata pembelian atau ordernya per bulan itu lebih besar dari 1 gitu. Yang nomor 2 clear. Nomor 3, tuliskan SQL statement, write an SQL statement to find the first buyer of each shop. Of each shop. Jadi entar ada, kita bisa gunakan yang tadi sih ya, atau langsung ke sini aja. Jadi kita pakai CTL lagi with shop first order, atau ya first order boleh, first order as select from yang tadi order tab. Nah, di sini kita akan ambil shop ID, kemudian adalah order ID dan min kali ya. Min, bukan. Shop ID dan kita mau ambil itu yang paling awal doang, berarti kita cari aja di sini. Atau secara logika sebenarnya kan order ID itu udah cukup ya, min order ID s min order ID. Group
by 1. Dari sini kita dapat shop ID A itu order pertamanya itu order ID sekian gitu. Nah, sekarang berarti yang mau kita ambil adalah di sini lagi-lagi kita pakai tabel tersebut order tab. Nah, di sini yang kita mau ambil adalah shop ID, kemudian buyer ID, first buyer of each shop. Oke. Where order ID sama dengan ini harus di left join, left join shop first order SFO on order tab dot joinnya berarti pakai order ID sama dengan SFO dot min order ID. Oke, jadi sekarang harusnya kita akan cuman ngambil shop ID-nya harus diperjelas. Order tab dot. Jadi di sini kita intinya kita memfilter dari order tab ini di mana kita cuman ambil order-order yang order ID-nya itu ada di sini, teman-teman, atau yang jadi orderan pertama di masing-masing toko seperti itu. Dari situ kita dapetin lah di orderan pertama tersebut buyer ID-nya siapa sih gitu. Oke, order by 1 aja cukup. Oke. Kok banyak? Lah, aneh. Kenapa nih? Shop ID min order ID. Harusnya ini 2. Order tab dot shop ID sama dengan SFO dot shop ID. Lupa kan? Oke. Ya harusnya joinnya 2 ya, tokonya dan juga minimum order ID-nya. Tapi order ID bisa double, aneh sih. Lah, tetep lah, gimana? Oke, ini aneh. Tapi kita bisa coba cek nih. Shop ID min order ID group by 1, atau ini dulu deh. Ini kita nggak lihat, ini kita lihat di sini order by 1. Oke. Select bintang from shop first order. Seperti apa hasilnya? Nah, di sini 2000 order ID-nya ini benar. 2001 di sini udah loh. Kok aneh? Shop ID, order ID, minimum order ID. Oke. Gimana kita coba lihat ke datanya. Misalnya saya mau cari ini di order tab. Ketemunya berapa kali? 103, 0936. Ayo, ada lagi nggak? Loh, nggak ada loh. Tuh, nggak ada. Oke, berarti itu harusnya yang paling pertama yaitu 3791. Nah. Oke, ini balik lagi ke sini. Berarti karena left join. Ya, kebalik sih harusnya di sini itu yang di left joinin itu yang ini. Oke, wait. Ini berarti nulisnya gimana enak? Ini aja deh. Ctrl X. Shop. Nah. X left join itu on itu.
Oke. Jadi harusnya tadi yang jadi tabel utamanya adalah si ini, shop first order ini, karena shop ID-nya kan udah unik di sini gitu kan. Sedangkan tadi karena yang saya left joinin itu dari order tab, makanya muncul beberapa kali gitu. Sorry. Oke, sekarang harusnya cuma muncul sekali aja 2000. Nah, seperti ini. Jadi untuk toko 2000, bayar ID-nya yang ini 2001 yang ini dan seterusnya gitu. Oke, jadi kuncinya tadi pengurutannya adalah berdasarkan order ID, karena harusnya order ID yang paling kecil itu adalah orderan yang paling atau orderan yang lebih awal gitu dibandingkan order ID yang lebih besar. Seperti itu aja sih. Makanya di sini mengurutkannya pakai order ID. Kenapa nggak pakai tanggal? Karena secara logika bisa aja kan dalam satu hari yang sama itu ada lebih dari satu order gitu. Nah, jadi daripada pakai tanggal, lebih akurat seharusnya menggunakan order ID, karena order ID pencatatannya seharusnya apalagi di situ integer, maka dia akan mulai dari yang paling kecil ke yang paling besar gitu. Makanya di sini pengurutannya menggunakan itu. Kemudian dari situ kita dapatkan masing-masing shop ID atau first order ID-nya itu berapa, dan kita tinggal left joinin lagi ke table order untuk mendapatkan buyer ID-nya. Seperti itu. Oke. Yang nomor 3 clear. Nomor 4. Write an SQL statement to find the top 10 buyer by GMV in country ID and SG. Berarti kita akan menggunakan user tab yang ada di sini karena country cuma ada di sini. Nah, yang di sini ambigu nih sebenarnya teman-teman. Top 10 buyer atau pembeli 10 pembeli dengan GMV terbanyak di Indonesia dan Singapura. Nah, ini tuh Indonesia dan Singapurnya digabung atau Indonesia ada 10, Singapura juga 10. Nah, ini agak ambigu gitu. Mungkin kita coba bahas dua-duanya kali ya. Oke. Oke, berarti yang pertama kita akan menggunakan table ini dulu. Ini order tab. Di sini from. Kemudian kita left join ke table user. User itu di sini. Ke table user tab on order tab dot buyer ID sama dengan user tab dot dia namanya apa? Buyer ID juga. Buyer ID. Oke. Nah, kemudian yang mau kita ambil adalah apa tadi? Oke, yang pertama dulu deh, dari Indonesia dan Singapura, country buyer mana aja sih yang paling gede gitu kan. Berarti di sini langsung pakai user tab aja deh. User tab dot buyer ID, sum order tab dot GMV as sum GMV. Kemudian kita filter where user tab dot country in ID, SG. Kemudian dari situ tinggal kita limit 10, selesai. Oh iya, group by, sorry. Group by 1. Harus diorder juga. Order by 2 descending, sorry. Jadi di sini kita dapetin tuh buyer ID-nya yang mana dan total pembelian dia berapa. Kemudian diurutkan berdasarkan GMV tersebut dari yang paling besar ke yang paling kecil. Kemudian kita limit 10. Jadilah di sini 10 orang inilah atau pembeli dengan GMV paling banyak di Indonesia dan Singapura sekaligus gitu. Ini cara yang pertama. Ntar saya tutup di sini. Ini cara 1. Nah,
Oke, sekarang cara 2. Yang kedua, misalnya nih, nggak kayak gini, kita maunya dipisah nih, ada ID sendiri ada 10, SG sendiri ada 10 gitu. Nah, berarti di sini kita bisa gunakan user tab.country. Kemudian berarti di sini grup by-nya 1,2 dan order by-nya adalah 3. Nah, di sini nih mulai kita pisahin, ini ID doang. Ya, ini ID doang. Kemudian kita sesimpel union aja, union all. Nah, di sini kita ganti SG. Nah, jadi yang pertama, bentar, apa nih? Kenapa? Oh, limit nggak boleh ya? Waduh. Ini kan, oh, kalau gitu, coba sih kalau di run seperti ini apa yang terjadi? Oke, unionnya nggak boleh, berarti ini di CTI dulu. Table, gini deh, buyer ID s, oke, maju 1, ini belum, ini tutup koma, buyer SG S, ini maju tutup, nah kemudian tinggal select bintang from buyer ID union all, select bintang from buyer SG, boom. Oh, buyer ID, bukannya bener, buyer underscore ID. Oh, wait, nah lupa. Oke, yang di sini kita eksekusi. Nah, dapat hasilnya 20. Dari SG ada 10 orang, dari ID juga ada 10 orang. Udah deh, keambiguan di soal ini bisa kita jawab dengan 2 cara. Jadi di sini kan dimintanya top 10 buyer by GMV di ID dan SG gitu kan. Nah, ini maksudnya ID dan SG sekaligus ataukah masing-masing ID, masing-masing SG. Nah, barusan penyelesaiannya udah menjawab 2 hal tersebut ya, bisa menggunakan yang cara satu ini di mana langsung mencangkup ID dan SG sekaligus, dan cara kedua ini masing-masing ID dan juga masing-masing SG. Sekian. Itu nomor 4. Clear. Nomor 5. Write an SQL statement to find number of buyer of each country that purchase item with even and odd item ID number. Apa? Tuliskan untuk menemukan banyaknya pembeli dari masing-masing negara yang membeli item dengan ID number-nya ganjil atau genap. Di masing-masing negara itu berapa banyak yang ganjil, berapa banyak yang genap gitu. Aneh juga. Apa sih ini? Oke, berarti awalnya sama kayak yang tadi di sini. Ini paket yang atas aja deh. Ini pakai ke sini. Nah, kemudian kita mau tadi ngambil pertama itu adalah negara, berarti user tab.country. Kemudian kita mau cari item ID-nya. Nah, menentukan item ID itu even atau odd, itu kita bisa menggunakan modulo, atau misalnya nih kalau genap, kalau angka genap itu kan habis dibagi 2 ya. Dibagi 2 kan sama dengan 0. Kalau angka ganjil
Angka ganjil itu kalau dibagi 2 itu nggak 0 sisaannya gitu. Angka ganjil ini berarti bukan bagi tapi modulo. Modulo 2 itu bukan 0. Nah, berarti di sini kita bisa gunakan yang namanya case when. Case when order tab order tab dot item ID modulo itu di sini nggak bisa pakai persen, pakainya mod. Sorry, ini berarti di awal itu dipakein mod mod atau modulo 2. Nah, di sini sama dengan 0, maka kita tuliskan even gitu misalnya. Atau kalau dia bukan 0, berarti udah langsung aja else out gitu. Terus langsung ns nyebutnya apa ya? Item ID number. Nah, kayak gitu. Kemudian sisanya tinggal di count aja, distinct order tab dot buyer ID as buyer count. Kemudian kita pakein group by 1,2, order by 1,2. Apa hasilnya? Nah, seperti ini. Jadi masing-masing negara akan punya 2 row, yaitu even dan odd atau genap dan ganjil gitu. Nah, di Indonesia di sini yang genap itu ada 880, odd-nya ada 874 gitu dan seterusnya. Jadi tadi poinnya adalah gimana kita bisa memisahkan item ID-nya atau nomor item ID-nya yang genap dan yang ganjil, di mana kita menggunakan yang namanya modulo atau suatu angka kalau dibagi dengan suatu angka atau di sini 2 itu sisanya berapa gitu. Misalnya 10 nih. 10 bagi 2 kan 5. Kan nggak ada sisanya gitu. Sedangkan kalau 9 ganjil kita bagi 2, 9 bagi 2 itu kan hasilnya adalah 4, sisanya 1. Nah, kayak gitu. Jadi modulo itu dan di BigQuery ini kita menggunakan yang namanya mod untuk menghasilkan modulo. Kalau di Python kita menggunakan persen kayak gini sih. Jadi angka genap persen 2 itu hasilnya 0 ataukah 1 gitu. Oke, jadi tadi nomor berapa ini? Nomor 5 clear ya. Jadi menggunakan modulo tadi, kemudian tinggal di grouping aja untuk country dan juga even odd-nya atau ganjil genapnya, sisanya tinggal di hitung aja berapa banyak pembelinya atau buyer-nya. Oke, yang di sini juga clear nomor 5. Nah, nomor 6 biasa pasti yang paling gede poinnya. Write an SQL statement to find the number of order per views and click per impression of each shop. Oh, ini berarti kita akan menggunakan yang performance step nih, teman-teman. Tapi yang tadi ya keanehannya ya di mana ini tuh nggak ada timestampnya gitu, nggak ada pembedanya antara 2667 yang ada di sini nih dengan 2667 yang ada di bawah gitu. Misalnya nih saya pakein 2667 gitu. Ini kan ada di sini 56319 142. Nah, di bawah tuh muncul lagi dia 11 299 182. Nah, 2667 yang ini dan yang ada di atas bedanya apa tuh dari sini nggak kelihatan gitu. Jadi ini yang tadi saya bahas di awal keanehannya. Oke, jadi di soal ini atau di soal nomor 6 ini write an SQL statement to find the number of order per views. Oh, order per views berarti kita akan membagi banyaknya order dibagi dengan banyaknya views. Kemudian klik per impression, ya udah jumlah klik per jumlah impression untuk masing-masing toko. Oke, berarti ini kita pakai yang mana dulu ya? Yang performance dulu deh. Performance itu di sini from performance tab left join order tab. Kok masih performance tab? Nah,
order tab on performance tab dot shop id sama dengan order tab dot shop id juga. Oke. Nah, kemudian yang kita ambil adalah select yang mana ya? Performance ada ya. Performance tab dot shop id. Kemudian yang pertama adalah order per views, berarti langsung aja kita sum semuanya karena nggak jelas kan pembagian tanggalnya. Dan langsung keseluruhan aja. Di sini bukan sum deh. Order ID itu berarti count distinct order tab dot order ID, order nggak pakai underscore, order ID per sum performance tab dot tadi adanya apa, performance tab item views, item kok nggak langsung muncul. Nah ini kita tuliskan sebagai apa tadi, order per views oke, koma satu lagi berarti klik per impression sum performance tab dot total clicks sum performance tab lagi dot impression as clicks per impressions, tutup. Udah, tinggal di group by 1, order by 1. Order per views nggak boleh. Oh, ada itunya ya, pernya. Ya udahlah kalau gitu per ini juga per. Nah, oke. Jadi untuk toko ini dia itu order per viewsnya adalah 0,0, jelek banget. 0,00046 berarti dia 0,046%. Gak enak banget. Klik per impressionnya ada di 23% dan seterusnya gitu. Oke, kayak gini aja sih berarti untuk yang nomor 6. Nggak ada gimana-gimana lagi. Dan yes, berarti kita udah selesaiin semuanya nih. Cepet juga ya. Waktunya 30 menit sih kalau ngerjain. Ini udah berapa menit ya? Nggak ngitung sih. Oke, jadi intinya kita udah ngebahas 7 soal. Tadi saya mulai dari nomor 7 dulu, di mana keanehannya ada di, ya tadi udah disebutin. Dan masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga udah kita bahas di Google BigQuery barusan. Mulai dari nomor 1 di sini, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dimana tadi ada beberapa soal juga yang kita bahas dengan 2 cara. Misalnya ada di sini, ada cara 1, cara 2 gitu kan. Oke, dan selesailah pembahasan Shopee SQL Test untuk posisi BI atau data analis yang soalnya ini tertanggal di tahun 2023, versi lebih update dari video yang sebelumnya gitu. Oke, dan sekali lagi teman-teman yang mau explore bisa banget di sini teman-teman sheet ini udah saya bikin public, jadi teman-teman bisa langsung akses aja, linknya ada di deskripsi, bisa coba diakses dan teman-teman bisa explore entah itu soalnya, entah itu datasetnya, atau dataset ini mau teman-teman bikin versi dashboardnya, itu bisa banget gitu. Jadi cek aja di link deskripsi, cek aja di deskripsi untuk link ke data atau Google Sheet ini ya teman-teman. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang mau membagikan soal exercise yang mungkin pernah dikerjain ataupun punya pertanyaan juga bisa ke link Google Form yang juga ada di deskripsi gitu. Ada 2, pilih aja mau yang mana. Oke, segitu aja untuk hari ini dan see you on the next video.